Hikayat Hang Tuah adalah salah satu karya sastra Melayu klasik yang terkenal. Hikayat ini menceritakan tentang kehidupan dan petualangan Hang Tuah, seorang pahlawan Melayu yang setia dan berani. Hikayat ini juga menggambarkan kejayaan dan kemunduran kerajaan Malaka pada abad ke-15. Hikayat Hang Tuah terdiri dari 49 bab yang dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama menceritakan tentang asal-usul dan masa kecil Hang Tuah dan 4 sahabatnya, yaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu. Mereka berlima dikenal sebagai Laksamana Malaka yang gagah berani dan berilmu tinggi. Mereka juga bersahabat baik dengan putra mahkota Malaka, Raja Ahmad. Bagian kedua menceritakan tentang berbagai peristiwa dan peperangan yang melibatkan Hang Tuah dan sahabat-sahabatnya. Di antaranya adalah perang melawan Majapahit, Siam, Portugis, dan Jawa. Hang Tuah juga berperan sebagai utusan dan penasehat Raja Malaka. Ia juga berhadapan dengan berbagai musuh dan pengkhianat, seperti Bendahara Tun Perak, Raja Kuning, dan Raja Siak. Bagian ketiga menceritakan tentang kisah cinta dan persahabatan Hang Tuah. Hang Tuah jatuh cinta dengan Tun Teja, putri Pahang yang telah dinikahkan dengan putra mahkota Malaka. Hang Tuah berhasil merebut Tun Teja dari suaminya, tetapi ia harus menghadapi kemarahan Raja Malaka. Hang Tuah juga dikhianati oleh Bendahara Tun Perak yang menuduhnya membunuh putra mahkota. Hang Tuah kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Raja Malaka, tetapi ia diselamatkan oleh seorang gurunya, Syekh Abdul Jalil. Salah satu peristiwa paling dramatis dalam hikayat ini adalah pemberontakan Hang Jebat. Hang Jebat marah karena sahabatnya Hang Tuah dihukum mati tanpa alasan yang jelas. Ia kemudian mengambil alih istana Malaka dan membunuh siapa saja yang berani menentangnya. Hang Tuah yang masih hidup diminta oleh Raja Malaka untuk menghentikan pemberontakan Hang Jebat. Hang Tuah pun terpaksa bertarung dengan sahabatnya sendiri, hingga akhirnya ia berhasil membunuh Hang Jebat. Hikayat ini berakhir dengan kematian Hang Tuah yang disebabkan oleh racun yang diberikan oleh Tun Teja. Menariknya dari cerita ini adalah tokoh fiksi yang bernama Hang Tuah dan Hang Jebat ini menjadi seolah-olah hidup dalam dunia kenyataan di Malaysia. Contoh di sini kita bisa menyaksikan bahwa yang namanya desa tempat Hang Tuah tumbuh besar mulai dari kecil ini pun ada, dan juga ada sebuah sumur yang diberi nama adalah sumur Hang Tuah ya. Nah, ini menunjukkan bahwa cerita fiksi tersebut itu berlanjut ke dunia nyata. Nah, tentu hal ini akan berdampak terhadap bagaimana cara pandang orang, cara pandang masyarakat yang membuat cerita fiksi tadi menjadi hal yang menjadi nyata. Itu seolah-olah adalah suatu penggambaran di mana kehidupan dunia fiksi ya itu masuk ke dalam dunia kehidupan nyata. Dan ini ya akan mengakibatkan adanya beberapa hal yang akan mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat tersebut. Jadi secara tidak langsung yaitu mengangkat tokoh fiksi seperti Hang Tuah dan Hang Jebat sebagai pahlawan nasional dapat menimbulkan beberapa pengaruh yang terlihat dalam cara berpikir, adab, perilaku, serta sifat dan watak dari masyarakat tersebut. Adapun hal-hal yang bisa dirangkai dari cerita fiksi tersebut yang bisa masuk ke dalam kehidupan dunia nyata, ini ada beberapa hal. Di antaranya adalah 1. Kesetiaan buta pada otoritas. Nah, kisah Hang Tuah yang mengutamakan kesetiaan mutlak kepada raja dan negara ini bisa menanamkan pemikiran bahwa setiap individu harus tunduk kepada otoritas tanpa mempertanyakan keputusan atau tindakan yang tidak adil. Nah, dalam konteks politik, kesetiaan kepada pemimpin atau partai politik tertentu dapat mengarah pada perilaku yang tidak kritis terhadap kebijakan dan keputusan yang merugikan masyarakat.
Hal ini dapat memicu budaya ikut-ikutan tanpa evaluasi kritis yang seringkali terjadi pada situasi saat pemilu atau dalam pengambilan keputusan politik yang kontroversial. Nah, yang kedua adalah bisa terjadi pengabaian terhadap keadilan dan moralitas. Kisah Hang Jebat yang memberontak demi membela sahabatnya yang difitnah, ini mengajarkan bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan adalah suatu bentuk keberanian. Namun, jika dipahami secara salah, bisa mendorong seseorang untuk bertindak dengan cara yang emosional dan destruktif tanpa mempertimbangkan solusi damai dan adil. Nah, di beberapa situasi seperti dalam permasalahan sosial dan politik, ada kelompok-kelompok yang merasa perlu melakukan perlawanan atau kekerasan untuk memperjuangkan suatu pandangan atau keadilan. Ini dapat tercermin dalam protes ataupun tindakan radikal yang tidak selalu mendasarkan pada mementingkan untuk berdialog dan penyelesaian yang damai, tetapi lebih mengutamakan tindakan-tindakan konfrontatif. Nah, ada juga yang ketiga, yaitu adanya stereotip tentang kesetiaan sebagai nilai utama. Mengutamakan kesetiaan kepada nilai utama atau sebagai nilai utama, seperti yang tercermin dalam tokoh Hang Tuah, dapat menghambat individu untuk berpikir mandiri dan objektif, terutama dalam situasi di mana integritas atau prinsip-prinsip lebih penting daripada kesetiaan yang buta pada suatu pihak. Ya, di sini beberapa organisasi atau instansi kerajaan memiliki nilai kesetiaan seringkali lebih dihargai daripada kemampuan untuk berpikir kritis atau mengambil keputusan yang lebih baik. Hal ini dapat memicu budaya yes man di kalangan pejabat publik atau individu yang lebih mengutamakan kesetiaan pribadi daripada kepentingan umum. Nah, yang keempat akhirnya adalah kurangnya pemahaman tentang konsekuensi dari tindakan. Baik Hang Tuah maupun Hang Jebat berperan dalam konflik yang melibatkan keputusan besar. Namun penggambaran cerita mereka ini bisa menyederhanakan dampak dari tindakan yang diambil, seperti pertempuran yang berdarah atau tindakan pemberontakan. Nah, tindakan-tindakan radikal atau ekstrim oleh segelintir individu atau kelompok yang merasa kecewa dengan sistem bisa dilihat sebagai bentuk perjuangan atau pembelaan. Namun seringkali tindakan ini tanpa dipahami bahwa tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat luas. Misalnya tindakan kekerasan dalam protes atau bahkan radikalisasi yang mengabaikan kerugian sosial. Nah, bahkan dampak yang kelima adalah polarisasi sosial dan ketegangan. Nah, konflik antara Hang Tuah yang setia kepada kerajaan dan juga Hang Jebat yang memberontak bisa memunculkan dualisme dalam cara pandang terhadap suatu masalah yang dapat memicu polarisasi dalam masyarakat. Nah, penggambaran Hang Jebat sebagai pahlawan yang menentang otoritas bisa mempengaruhi pandangan sebagai kelompok masyarakat terhadap otoritas atau pemerintahan. Sementara yang lain bisa melihat Hang Tuah sebagai lambang kestabilan dan kesetiaan yang perlu diteruskan. Hal ini bisa memperburuk polarisasi dari politik atau sosial yang sudah ada, terutama dalam isu-isu sensitif yang melibatkan berbagai kelompok etnis ataupun agama. Nah, yang keenam adanya jadi ketergantungan pada model pemimpin yang tradisional. Nah, mengagungkan Hang Tuah sebagai pahlawan yang setia kepada pemimpin, ini dapat memperkuat pandangan bahwa pemimpin itu harus dihormati tanpa syarat, dan bahwa kepemimpinan tradisional atau authoritarian lebih baik daripada kepemimpinan yang berbasis pada partisipasi rakyat. Nah, dalam beberapa kasus, model kepemimpinan yang lebih otoriter dan berbasis pada kekuasaan bisa menghambat perkembangnya demokrasi yang lebih inklusif. Ada kecenderungan untuk mengagungkan pemimpin yang kuat dan tegas tanpa menilai apakah kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyatnya.
Nah, meskipun Hang Tuah dan Hang Jebat adalah tokoh-tokoh fiksi yang kaya akan pelajaran moral, pengaruh negatif dari penggambaran mereka sebagai pahlawan nasional dapat muncul ya jika nilai-nilai yang terkandung dalam kisah tersebut tidak dianalisa secara kritis. Pengajaran tentang kesetiaan yang buta, pemberontakan yang tak terkendali, atau ketidakpedulian terhadap konsekuensi tindakan bisa menimbulkan perilaku yang kurang produktif atau bahkan merugikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menggali dan memahami cerita ini dalam konteks yang relevan dalam nilai-nilai modern seperti keadilan, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan pembangunan sosial yang inklusif. Oke teman-teman, ini adalah satu narasi atau semacam teori yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah tokoh ataupun seorang tokoh yang sifatnya fiktif dibuat menjadi pahlawan seolah-olah tokoh tersebut memang benar-benar ada. Dan dampaknya kita bisa lihat secara langsung dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Ya, di mana banyak sekali hal-hal yang dilakukan secara reaktif ya tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya yang terjadi di masyarakat ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadikan namanya jati diri yang berdasarkan dunia fiktif akhirnya menciptakan yang namanya adalah alam Melayu yang fiktif juga. Karena berdasarkan sejarah dicampur dengan yang namanya fiksi. Akibatnya apa? Akibatnya suatu bangsa ataupun suatu negara tersebut ya kehilangan jati diri yang sebenarnya. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman? Dari Padi cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.